A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athah. Qala kam labithta? Qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Qala bal labithta mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wanzur ila himarik walinaj'alaka ayatan linnasi wanzur ilal izami kaifa tunshizuha thumma naksuha lahman falamma tabayyana lah qala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur, lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun. Kemudian membangkitnya atau menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Lalu dia menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah. Tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Agar kami jadikan engkau tanda kuasa kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surah Al-Baqarah ayat 259. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Mayang Sofia Putri, NIM 1814080066, jurusan Tadris IPA Fisika B, dengan dosen penguji Ibu Nur Hasna, MSI. Nah, topik yang akan saya jelaskan pada hari ini yaitu topik pesawat sederhana dan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama yaitu tentang pesawat sederhana. Nah, sebelumnya kita masuk ke integrasi ayat Al-Quran tentang pesawat sederhana yang terdapat pada surat Al-Infitar, yaitu ayat 6-8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Yang artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Nah, jika kita melakukan gerakan, maka kita akan melibatkan kerja rangka dan otot. Kerja rangka dan otot digunakan sebagai prinsip kerja pesawat sederhana. Nah, apa itu pesawat sederhana? Nah, apa saja jenis pesawat sederhana yang ada dalam kehidupan kita? Kemudian bagaimana prinsip kerja pesawat sederhana pada kerja otot dan rangka manusia? Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian pesawat sederhana adalah peralatan yang dapat mempermudah kita dalam melakukan usaha. Nah, pesawat sederhana dapat mempermudah melakukan usaha dengan cara yang pertama meningkatkan besar gaya yang bekerja pada objek, yang kedua meningkatkan jarak untuk gaya dapat bekerja, kemudian mengubah arah gaya yang bekerja. Jenis-jenis pesawat sederhana.
Ada berbagai macam pesawat sederhana yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada bidang miring, sekrup, baji, pengungkit, katrol, wheel and axle atau roda berporos. Yang pertama yaitu ada pengungkit. Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara mengandalkan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Contoh gunting, linggis, cungkit-cungkit, pembuka botol, pemecah biji kenari, sekop koper, pinset, dan sebagainya. Kemudian persamaan yang berlaku pada tuas yaitu W dikali LK sama dengan F kali LB. Nah, dengan keuntungan mekanik KM sama dengan W dibagi F sama dengan LK per LB. KM adalah keuntungan mekanik, sementara LB adalah lengan beban, LK adalah lengan kuasa. Jenis-jenis pengungkit yaitu ada tuas golongan 1, kemudian tuas golongan 2, dan tuas golongan 3. Kemudian katrol. Katrol adalah sebuah roda yang di sekelilingnya diberi tali dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia. Katrol terbagi atas 3 macam, yaitu ada katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Ini adalah rumus dari katrol tetap, yaitu yang pertama KM sama dengan W dibagi F sama dengan LK dibagi LB. Nah, katrol tetap 2 yaitu KM sama dengan W per F dibagi LK sama dengan LK dibagi LB. Nah, kemudian pada katrol majemuk teman-teman bisa melihat gambarnya. Kemudian yang ketiga adalah bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memudahkan gerak benda. Dengan keuntungan mekanik bidang miring yaitu adalah KM sama dengan gaya beban dibagi dengan gaya kuasa. Atau KM juga bisa sama dengan panjang bidang miring atau ketinggian sama dengan I per H. Kemudian KM adalah keuntungan mekanik. Nah, selanjutnya kita masuk ke roda berporos. Nah, di mana roda berporos merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah poros yang melekat pada pusat roda yang lebih besar sehingga roda dan poros dapat berputar bersama-sama. Prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia. Nah, pada saat kita melakukan suatu aktivitas, otot, tulang, dan sendi akan bekerja bersama-sama. Prinsip kerja ketiganya seperti sebuah pengungkit, di mana tulang sebagai lengan, sendi sebagai titik tumpu, dan kontraksi atau relaksasi otot memberikan gaya untuk menggerakkan bagian tubuh. Nah, pada gambar, kita melihat seorang yang sedang bermain bulu tangkis. Nah, di sini terdapat prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia. Di mana pada gambar yang pertama, itu terdapat pengungkit jenis 1, yaitu titik tumpu berada di antara kuasa beban. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis. Baiklah, kita masuk ke topik klasifikasi makhluk hidup. Nah, makhluk hidup di dunia memiliki keragaman bentuk, ukuran, habitat, atau tingkah laku. Nah, perbedaan yang terjadi antar individu disebut variasi. Klasifikasi dilakukan untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup. Nah, ini adalah integrasi ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi, sebelumnya juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, di mana terdapat pada surat An-Nur ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma wa minhum may yamshi ala batnih wa minhum may yamshi ala rijlaini wa minhum may yamshi ala arba' yakhluqullahu ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air
Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, kita masuk ke klasifikasi makhluk hidup, di mana klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Nah, bapak taksonomi yaitu Carolus Linnaeus. Taksonomi menurut Linnaeus masih digunakan sampai saat ini. Kemudian tahapan klasifikasi. Tahapan yang dilakukan oleh Linnaeus terdapat 3 tahapan. Yang pertama, identifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang kedua, pengelompokan berdasarkan persamaan yang ditemukan. Yang ketiga, apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan, maka individu tersebut bisa dipisahkan dari kelompok. Nah, urutan takson dalam klasifikasi. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam satu tingkatan atau takson. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang umum hingga khusus. Nah, bila sedikit persamaannya, maka semakin jauh kekerabatannya. Nah, apa saja itu manfaat dari klasifikasi? Nah, manfaat dari mempelajari klasifikasi yaitu yang pertama, memudahkan mengenal makhluk hidup, kemudian yang kedua, memudahkan mempelajari makhluk hidup, dan yang ketiga, mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Selanjutnya, kita masuk ke perkembangan sistem klasifikasi, di mana yang pertama yaitu ada Kingdom Monera. Anggota Kingdom Monera adalah makhluk hidup basal satu atau uniselular yang tidak memiliki membran inti atau disebut juga dengan prokaryotik. Nah, pada umumnya, organisme ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Anggota Kingdom Monera meliputi ada bakteri dan ganggang biru atau cyanobacteria. Nah, teman-teman bisa melihat gambar dari struktur cyanobacteria pada gambar yang di samping. Nah, kemudian perkembangan sistem klasifikasi yang kedua yaitu Kingdom Protista. Nah, di mana Protista memiliki membran inti atau eukariotik. Dia bersel tunggal dan multiselular. Nah, Protista dibedakan menjadi Protista mirip hewan atau protozoa, kemudian Protista mirip tumbuhan, alga atau ganggang, dan Protista mirip jamur. Yang ketiga yaitu Kingdom Fungi. Anggota fungi adalah berbagai macam jamur. Fungi memiliki membran inti, dinding sel terbuat dari zat kitin, tidak memiliki kloroplast, sehingga tidak dapat berfotosintesis, dan ada yang uniselular maupun multiselular. Tubuh jamur tersusun atas benang-benang yang disebut hifa. Kumpulan hifa disebut miselium. Tubuh jamur disebut talus. Jamur hidup sebagai saprofit atau parasit dan berkembang biak dengan spora. Nah, simbiosis mutualisme antara jamur dan ganggang membentuk lumut kerak atau lichenes. Lumut kerak disebut juga tumbuhan perintis sebab dapat hidup di tempat makhluk hidup lain tak bisa hidup. Contoh Usnea sp. Kemudian yang keempat Kingdom Plantae. Nah, yang pertama itu ada lumut dengan berciri-ciri memiliki akar, batang, dan daun yang bukan sejati dan belum memiliki berkas pembuluh. Kemudian akar lumut disebut rhizoid. Rhizoid berfungsi menempelkan tubuh lumut pada substrat dan hidup di tempat lembab. Kemudian berkembang biak dengan kawin dan tak kawin yang disebut dengan pergiliran keturunan atau metagenesis. Kemudian ada tumbuhan paku. Ciri-cirinya yaitu memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki berkas pembuluh.
Kemudian yang kedua, pada daun dewasa terdapat bulatan berwarna coklat disebut sorus. Nah, sorus ini adalah kumpulan kotak spora yang dibungkus indusium. Kemudian perkembangbiakannya secara kawin dan tak kawin atau disebut juga dengan pergiliran keturunan. Nah, kemudian yaitu tumbuhan berbiji. Tumbuhan biji memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki berkas pembuluh, menghasilkan biji yang digunakan sebagai alat perkembangbiakannya. Nah, berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan biji dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada tumbuhan biji terbuka atau gymnospermae, yaitu letak bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah, tetapi menempel pada daun buah. Pohon berakar tunggang, daunnya berbentuk seperti jarum, kecil, tebal, atau tipis lebar. Alat kelamin jantan dan alat kelamin betina disebut strobilus yang mengandung sporanium. Kemudian yang kedua, tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Yaitu alat perkembangbiakannya berupa bunga, yaitu ada akar, batang, dan daun. Sudah dapat dibedakan dengan jelas. Susunan tulang daun menyirip, menjari, atau sejajar. Bakal biji terlindung di dalam daun buah, mengalami pembuahan ganda. Nah, kemudian yang kelima kita masuk ke kingdom Animalia yang terbagi atas dua, invertebrata dan vertebrata. Yang pertama invertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, filum invertebrata yang pertama ada Porifera, contohnya hewan spons. Yang kedua ada Coelenterata, contoh hydrozoa, Scyphoa, Anthozoa. Yang kemudian Platyhelminthes, contoh ada Plandaria, cacing hati. Kemudian Nomatoda, contohnya adalah cacing karut, cacing kremi, dan cacing tambang. Kemudian ada Annelida, contohnya cacing tanah, lintah, pacet. Kemudian ada moluska, yaitu contohnya bekicot, cumi-cumi, kerang. Nah, kemudian kita masuk ke vertebrata, di mana vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Kelompok vertebrata yang pertama ada superkelas Pisces, contohnya ikan mujair, ikan bandeng, ikan lele, ikan mas. Kemudian kelas amfibia, contohnya katak. Kemudian kelas reptilia, contohnya buaya, kadal, penyu, ular. Kemudian kelas apes, yaitu contohnya ada burung pipit, merpati, elang. Yang terakhir ada kelas mamalia, contoh gajah, singa, orangutan, kelelawar, dan lumba-lumba. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya tentang klasifikasi makhluk hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.